Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan anak-anak buka buku Al-Islamnya halaman 25. Materi kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna diambil dari nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Anak-anak tahu tidak berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, benar sekali. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Tetapi yang kita pelajari pada hari ini hanya beberapa saja, Nak. Yaitu yang pertama Al-Musawwir, yang kedua Al-Alim, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Bashir. Meneladani Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Musawwir, artinya Maha Pembentuk Rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang memberikan bentuk serta rupa yang berbeda kepada semua makhluk dan tentu saja dengan bentuk yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrohmanirrohim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Berikut adalah contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Musawwir. Yang pertama yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak merusak, menyakiti, atau menghina makhluk ciptaan Allah. Lalu, yang ketiga, menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala apa yang nyata dan yang gaib, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang sudah diketahui manusia maupun yang belum diketahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 35. Bismillahirrohmanirrohim. Innaka antas sami'ul alim, yang artinya sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berikut adalah contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Alim. Yang pertama yaitu selalu melakukan perbuatan yang baik, Nak. Misalnya bersedekah, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, selalu menghindari perbuatan yang jelek atau dosa. Yang ketiga, rajin belajar dan menuntut ilmu. Selanjutnya yang ketiga yaitu As-Sami, artinya Maha Mendengar. Allah mendengar segala perkataan, baik yang diucapkan
maupun yang masih di dalam hati. Allah juga mendengar setiap permohonan setiap hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, wa huwas sami'ul basir, yang artinya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang meneladani sifat as-sami, yaitu yang pertama, berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua, menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang baik. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang pelan. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Basir, artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala yang terjadi di dunia ini, nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perbuatan manusia walaupun tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, Innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang meneladani sifat al-bashir. Yang pertama yaitu berhati-hati dalam berbuat, yakni hanya melakukan perbuatan yang baik saja, nak, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang jelek. Yang ketiga, menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Selain sifat-sifat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat yang lain, nak. Salah satunya adalah Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu. Maha Esa maksudnya adalah tidak ada satupun zat yang menyerupai dengannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang memiliki sifat-sifat mulia, dan tidak ada satupun yang menyerupai sifat-sifatnya. Tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang boleh disembah. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lihat pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Orang yang sudah yakin bahwa Allah Maha Esa dapat dibuktikan dengan cara yang pertama, yaitu selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki, dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, selalu meyakini kebenaran semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang keempat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya. Yang kelima, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang terakhir, tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas anak-anak di rumah, silakan anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.